ini ya. Wih, jembatannya tinggi sekali. Bang, nah teman-teman bisa lihat tuh di hamparan sana sawit semua berapa hektar nih. Pantai di sisi kiri, biru. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Danang Oli. Dan hari ini saya mau bawa teman-teman jalan lagi kembali dari Aceh Selatan menuju kota Banda Aceh. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah jalan tuh dari kota Banda Aceh menuju ke Aceh Selatan gitu kan. Sudah kurang lebih 10 jam perjalanan. Dan ada beberapa titik yang tidak sempat saya lakukan perekaman layar gitu teman-teman ya. Hari ini saya mau kembali lagi ke kota Banda Aceh. Sebenarnya untuk video antara video yang sebelumnya dengan hari ini tuh ada jeda waktu ya, kurang lebih ada sekitar 5 minggu teman-teman, karena saya sudah lama juga di Aceh Selatan ini. Bisa kembali lagi jalan touring sendiri lagi, solo touring lagi menuju kota Banda Aceh dengan Vario 125 LED ya 2016 saya punya ini kan. Oke, nggak perlu berlama-lama, yang penting kita tetap bisa bebas jalan bebas. Nah teman-teman, jadi untuk jalan dari kota Fajar sampai ke gunung pertama kita ini lumayan lurus terus ya teman-teman ya. Jadi ya, kalau untuk speeding lumayan seru lah, tapi harus tetap berhati-hati karena kita khawatir ketika kita ngebut ada orang-orang yang lagi nyebrang atau hewan-hewan ternak yang tiba-tiba keluar dari pinggir-pinggiran gitu. Jadi hari ini tuh saya keluar dari rumah tadi jam setengah 7. Jadi kalau di sini setengah 7 sudah terang teman-teman. Jam 6 pun sudah terang karena kan ini lebih ke arah timur ya. Kalau ke Banda Aceh itu lebih mengarah ke barat. Jadi mataharinya jam 6 itu masih terlambat sampai gitu. Jadi oh ya, untuk hari ini kan seperti saya sebutkan, mungkin di beberapa video sebelumnya ada bagian-bagian yang tidak sempat saya rekam karena memori saya waktu itu sudah penuh atau baterai saya habis gitu kan. Kali ini itu saya mencoba untuk akan melakukan perekaman lagi kan di spot-spot yang kira-kira belum sempat saya lakukan perekaman. Jadi biar kita bisa update jalur gitu kan buat teman-teman, apalagi teman-teman yang dari luar provinsi Aceh yang kepengen touring untuk lintas Barsela atau Barat Selatan. Nah ini jalur yang paling seru buat teman-teman touring. Kenapa? Karena di jalur ini tuh tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai. Jadi perjalanannya itu lebih sedikit enjoy lah gitu kan. Kalau lintas timur itu lumayan padat, teman-teman bisa lihat mungkin di video-video saya yang Banda Aceh Medan itu via lintas timur dan lumayan ramai. Ada mobil truk, mobil bus, mobil penumpang lainnya, dan ya beberapa tempat lainnya lah gitu teman-teman ya. Saya nggak ingat ada berapa gunung total yang kita lewatin untuk sampai ke kota Banda Aceh. Sepertinya lebih dari 8 gunung ya. Nggak terlalu jauh, cuma nanti ada yang paling jauh itu di daerah yang kemarin ya, di Nagan, itu Gunung Trans. Itu nggak terlalu tinggi tapi sangat jauh, mungkin lebih daripada 20 km perjalanan di dalam satu gunung itu aja kan. Tapi kalau di sini itu palingan hanya 2-3 kilo aja. Nanti kita turun lagi, terus nanti naik lagi, turun lagi, begitu terus sampai lewat kota Tapak Tuan ya teman-teman. Jadi jalannya lumayan beliku-liku, tapi untuk jalan yang nggak terlalu banyak lubang lah. Masih bisa kita jalan kebut sedikit. Cuman karena kondisi jadi waktu saya selama di Aceh Selatan itu saya ada beberapa kali melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Satu hari itu 2 jam perjalanan pergi, pulang 2 jam. Jadi 4 jam untuk pulang pergi pekerjaan saya gitu teman-teman. Jadi selama beberapa hari, mungkin 1 minggu, begitu terus saya di jalan, sehingga ban depan ini semakin aus ya. So ini saya harus lebih berhati-hati, apalagi nanti kalau misalkan memang ada hujan atau genangan air, ya resikonya sangat besar kalau ban. Jadi sampai Banda Aceh aja nanti kita ganti ban.
Menurut teman-teman nih, kalau ban yang ekonomis gitu kan, yang harga-harga murah tapi nggak murahan, kira-kira ban apa ya yang cocok untuk Vario 125 LED saya punya ini? Yang tahu tolong bantu komen ya di bawah, karena saya masih bingung untuk pemilihan ban. Terakhir saya pakai itu ban IRC, ban depan ini udah cukup lama. Kalau ban belakang saya pakai FDR kemarin, FDR apa ya lupa saya, kayak gitu. Nah, kita sudah sampai di Kota Tapatuan. Sebenarnya sudah sedikit lewat ya teman-teman ya, tapi saya tadi nggak record karena keasikan saya kebut gitu kan, seru gitu, lagi nggak begitu rame orang, jalannya mulus. Nah, teman-teman bisa lihat nih, jalan mulus sekali. Buat kebutan memang asik loh. Untuk isi bensin semalam atau tadi malam saya sudah isi full ya teman-teman ya. Jadi kita hitungannya nanti biar mudah, kita akan melakukan pengisian baik ke Banda Aceh, kita penuhin lagi. Jadi totalnya itu berapa kali saya ngisi dan totalnya sudah berapa yang diisi gitu teman-teman, biar gampang kita hitungnya. Karena kalau kita hitung setengah-setengah kan takutnya nggak tepat ya. Kalau kemarin kita pergi itu saya hitung berapa ya, 96.000 apa 3 kali pengisian ya, dari Calang terus Melabo sama terakhir di Kota Tapatuan sini. Nah, untuk kembali ini saya belum tahu nih untuk pengisian perdana kita hari ini di mana. Kemungkinan di Blang Pidi teman-teman. Dari Blang Pidi kita isi dulu, nanti saat turun ke Blang Pidi mungkin di Melabo kita isi lagi, terus di Lamno sepertinya kita bakalan isi yang ke 3. Nah, dari Lamno itu saya nggak tahu lagi apakah bakalan ngisi. Intinya kita akan mengisi dari penuh ke penuh ya teman-teman. Maksudnya itu dari bar penuh ya, bukan mengisi penuh tangkinya. Saya sudah di Sawang ya, sudah mau naik Gunung Sawang ini. Saya nggak ingat udah berapa gunung yang kita lewatin, lupa saya nih. Nggak sempat pula tadi saya hitung-hitung berapa total gunung yang udah kita lewatin. Yang jelas habis ini itu masih ada beberapa gunung lagi yang harus kita harus kita lewatin teman-teman. Dan ini salah satu gunung yang lumayan curam, lumayan ya, tapi masih bisa lah untuk kita lewatin dengan mudah kan. Ini udah sampai sini aja. Nah, kalau di lintas timur kan gunung-gunung itu hampir cuman satu kan yang di Selawah itu. Ini ada mobil sumut nih BK. Kalau di sini memang jadi 80 kilo itu kita butuh waktu 1,5 jam, karena ya ini tadi medan jalannya itu naik gunung. Cuman kalau lintas timur 80 kilo itu mungkin kita 1 jam lebih sedikit saja sudah bisa sampai teman-teman. Ditambah motor saya ini kan udah tua ya, nanti mungkin banyak lah ini mau kita omnamo dulu sampai Banda Aceh, kita ganti ban, terus kayaknya bakalan turun mesin juga nanti. Wah, banyak nih yang mesti diobatin. Karena mungkin view-nya buat saya itu cantik aja gitu, dari atas ke bawah jurang, ketemu seberang gunung lagi. Nah, teman-teman bisa lihat tuh gunung lagi. Full gunung teman-teman. Jadi buat touring itu seru, kiri kanan asik bener. Matahari sudah mulai meningkat. Saya nggak tahu ini jam berapa karena saya tidak punya jam tangan. Ya sepertinya nanti kita belilah jam tangan yang nggak usah mahal-mahal kali, tapi nggak terlalu murahan juga. Yang penting bisa menunjukkan jam ya waktu di sini. Karena hari-hari saya jarang sekali pakai jam, semua bermodalkan handphone. Wah, kita sudah turun lagi dari atas gunung tadi teman-teman. Sudah masuk ke persawahan. Oh, di sini sudah mulai ditanam ya. Kemarin saya datang itu seperti baru habis panen. Ini sepertinya udah mulai tanam lagi. Saat ini saya sudah naik lagi satu gunung lagi. Kalau tadi kan Gunung Sawang, saat ini kita naik ke Gunung Mekik teman-teman ya. Mekik itu kayaknya kecamatan ya, Kecamatan Mekik gitu. Jadi ini masuk ke kawasan Gunung Mekik. Setelah ini saya nggak ingat apakah masih ada gunung lagi atau enggak. Sepertinya nggak ada karena turunan dari gunung sini untuk Aceh Selatan sudah habis. Nanti kita masuk ke Labuan Haji itu jalan datar, terus kita ke Abdiah, baru kita kembali ke gunung yang panjang lagi teman-teman. Gunung apa namanya itu, Gunung Trans di Nagan Raya.
Itu gunung yang lumayan jauh, rutenya sekitar 20-an kilometer. Untuk ini nggak terlalu jauh, ntar lagi juga udah turun. Tapi ya jalanannya seperti ini teman-teman ya, agak sedikit banyak tambalan-tambalan, tapi ya masih bisa masih bisa dilewatin dengan cukup aman. Tapi tetap saja teman-teman harus berhati-hati, karena biasanya di daerah pegunungan-pegunungan ini banyak sekali tumpahan-tumpahan oli dan solar ya, dari mobil-mobil besar, mobil-mobil truk atau mobil-mobil pickup yang bawa-bawa minyak gitu kan. Jadi ada area-area licin ya, teman-teman bisa lihat nih, mungkin ada garis-garis hitam ini kan. Ini biasanya tumpahan-tumpahan dari mobil-mobil besar. Agak saya push karena saya harus sampai di Banda Aceh itu jangan sampai maleman, biar bisa istirahat, karena besok pagi hari Minggu itu saya sudah ada pekerjaan lagi untuk selanjutnya teman-teman. Jadi lumayan ya, untuk inilah mungkin yang penting kita kerjakan, ikhtiar terus teman-teman, demi anak istri. Jadi sudah 1 bulan lebih juga saya di kota Fajar sama anak istri gitu kan. Ya ini sebenarnya untuk pergi ini agak sedikit apa ya, saya agak sedikit sedih gitu untuk ninggalin anak yang baru mulai bisa apa namanya merangkak gitu kan. Oh, MTQ kalau nggak salah ya, MTQ di Mekik. Ini ada gunung sekali lagi, tapi oh berarti ini gunung yang keberapa ya? Nanti saya coba hitung dari total perjalanan sampai ke Banda Aceh ada berapa gunung yang kita lewatin teman-teman. Aduh. Ya teman-teman, ini saat ini saya sudah sampai di Labuhan Haji ya, di kecamatan apa saya nggak tahu juga Labuhan Haji ini. Kenapa dibilang Labuhan Haji? Karena di sini ada pelabuhan zaman dulu untuk jalan menuju ke Mekah. Jadi para haji itu melalui sini tuh, dari ada pelabuhan sebelah kiri. Dan saya masih terus melakukan speed karena enak sekali jalannya. Karena ini masih Labuhan Haji ini agak sedikit rame ya penduduknya. Jadi motor-motor sudah banyak, cuman ya masih enak. Saya dari tadi lari 80 gitu, 70 80 70 80 kan. Nggak tahu kenapa kayak lebih dingin aja suhunya daripada tadi kita di daerah Sawang dan Mekik gitu. Padahal sama-sama di pesisir kan. Saya ya udahlah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Aceh Barat Daya. Saya nggak tahu nih berapa jauh jaraknya. Yang jelas tadi saya sempat lihat jam sebentar, ternyata masih jam 8. Jadi mungkin sekitar jam 9 kita bakalan berhenti sebentar sedapatnya ya. Jadi 1 jam dari sekarang itu sedapatnya di mana kita berhenti. Sekalian saya mau beli minum, saya beli yang air mineral 1,5 liter. Mungkin ada sebagian teman-teman ya nggak mau banyak minum karena takut bentar-bentar ke toilet pipis gitu kan. Tapi menurut saya itu lebih baik teman-teman banyak minum, banyak ke toilet, daripada pinggang teman-teman sakit gitu. Jadi cara mengatasi untuk pinggang biar nggak sakit selama perjalanan jauh, ya menurut saya ya perbanyaklah kalian konsumsi air putihnya teman-teman gitu. Wih, jembatannya tinggi sekali. Keren. Nah, di sini itu ada kawasan yang menjual batu putih, dan batu putih ini murni tanpa dicat teman-teman. Memang batu-batunya teman-teman bisa lihat nih, batu-batu putih yang biasanya itu dibeli untuk hiasan taman, kolam gitu kan. Dan juga yang kecil-kecil biasa juga dipakai untuk makam sih, yang sering digunakan untuk di sini. Dan itu batu itu dari sungai yang tadi kita lewatin teman-teman. Jadi Labuhan Haji itu ada besar ya Labuhan Rayanya. Dia ada Labuhan Haji Barat seperti itu, Labuhan Haji Timur atau Tengah, saya nggak tahu Labuhan Haji ada berapa. Yang jelas dia ada banyak sekali Labuhan Haji. Sama seperti Klut, ada Klut Utara, Klut Timur, Klut Selatan, Klut Tengah gitu kan. Jadi kecamatannya terbagi, tapi namanya Labuhan Haji gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi kita berbicara, kita lanjutkan ngebut. Ya teman-teman ya, semoga kita sampai selamat di tujuan.
Yang penting kita bisa bebas jalan, jalan bebas. Yuk. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Kabupaten Abdia ya, atau Aceh Barat Daya, dan tepatnya di Kota Blangpidi. Saya masuk ke jalur tengah atau jalur tengah kota. Kita nggak keluar dari sisi ngikutin. Tapi kalau teman-teman ngikutin Google Map, itu bakalan lewat dari sisi kiri yang muter kurang lebih ada sekitar 6 atau berapa kilo lah, sekitar 5 atau 6 kilo. Itu lumayan jauh ya. Jadi kita masuk ke jalan Polsek apa Polsek Blangpidi ini. Ini saya nggak ingat jalan Irian atau jalan apa namanya. Jadi kalau lewat sini tuh kita bisa menghemat waktu kurang lebih berapa menit ya. Kalau 5 kilo itu bisa 10 sampai 15 menit ya. Kan lumayan nih teman-teman. Dari sini tinggal lurus saja masuk ke jalur utama lagi. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Babah Rot. Babah Rot itu masih di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya atau Abdia ya. Dan sepertinya saya harus mencari tempat tempat pembuangan air kecil dulu ntar lagi teman-teman ya. Sekalian mau, ini saya belum sempat lagi beli air. Dan lokasi kita di Babah Rot ini sebelah kanan itu gunung hutan itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh gunung hutan. Jadi kalau sebelah kiri saya nggak tahu apa, karena sepertinya agak jauh juga kalau untuk kita ke pesisirnya ya teman-teman. Saya udah berusaha ngelewatin 2, 3, 4, 5, tapi ketika baru ngelewatin gitu terus saya harus berhenti toilet. Dan mikir ya kita bakal ngelewatin 5 lagi, 6 lagi. Ya udah deh, kita lanjut aja dulu teman-teman ya. Ini perjalanan kita masih lumayan panjang, masih ada beberapa jam ke depan. Dan kita belum melakukan water break setelah 2 jaman ya, 2 jaman seperti sudah bisa kita untuk water break sebentar, karena sepertinya mulut saya sudah mulai kering kan. Di cuacanya juga udah mulai panas lagi, sudah mulai terang. Suasana di sepanjang jalan akan banyak seperti orang-orang lagi buat hajatan, karena selain ada orang menikah dan sunatan, ini juga hajatan orang yang selamatan atas turun haji ya. Ini karena kan untuk Aceh baru pada turun kemarin, 2 hari yang lalu baru kloter terakhir ya, kloter berapa saya kurang tahu, itu sudah habis. Jadi jamaah haji Aceh sudah pada pulang semuanya. Jadi mereka buat syukuran lah kayak gitu teman-teman. Bisa nggak kita lewatin ya? Bisa dong. Masa kita kalah nih sama cewek-cewek yang naik Scoopy kan? Wah, kenceng banget Scoopy itu. Apa deh, ada temennya kita cewek-cewek cantik ini kan. Nah teman-teman, tadi saya baru berhenti sebentar beli air mineral nih, air botol. Akhirnya terbeli juga setelah 1 jam. Mau berhenti nggak jadi kan. Jadi tadi udahlah saya paksa berhenti terus di kios-kios kecil kan. Cuman lumayan mahal ya. Kalau biasanya tuh saya beli kayak gini tuh harganya 6.000 yang botol 1,5 liter aqua besar nih. Tapi karena ini di daerah pegunungan gitu kan, mungkin jauh dari pasar, jadi dijualnya 8.000 gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita memang perlu juga air minum kan. Untuk ini tadi saya sudah minum juga, nggak lama tadi, nggak nyampe 5 menit juga. Jadi saya mau coba lanjutkan lagi sampai kita nemu SPBU. Jadi nanti di SPBU aja sekalian kita berhenti rehat teman-teman. Sekali ngisi bensin kan, kita isi pertalit aja dulu. Semoga ada ya teman-teman pertalit, karena kadang-kadang untuk Barcela ini seringnya nggak ada gitu kalau pagi. Kalau memang tidak ada terus kita kepepet sekali, ya udah kita isi Pertamax lah dulu. Jadi sedikit lebih mahal kan, sekitar 2.000 sekian, 2.700 apa bedanya. Dan kita sudah sampai di Kabupaten Nagan Raya teman-teman ya.
Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan panjangnya ini. Kalau nggak salah di Alubili nanti ada SPBU. Kita isi di Alubili aja. Oke, gitu aja teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ini jalanan lumayan lurus sekali teman-teman ya. Udah nggak tahu berapa kilo lurus terus. Ini kalau kemarin waktu saya baru berangkat pertama ya dari Banda Aceh ke Mari itu nggak ada orang, sama sekali tidak ada, bukan sama sekali nggak ada ya, maksudnya tidak seramai ini. Kalau ini kan ada beberapa mobil berjejer, terus dari arah sana juga ramai mobil kan. Kalau waktu datang kemarin itu memang ya motor-motor aja, kalaupun ada mobil satu itu pun jaraknya berkilo baru nanti ada. Tadi saya beli air itu jam 9.13 kalau nggak salah. Berarti sudah 2,5 jam, hampir 3 jam seperjalanan. Berhenti beli air, minum, kita lanjut lagi nanti di SPBU depan sebelum naik ke Gunung Trans. Ya kita ini lagi teman-teman ya, kita apa namanya, kita berhenti sebentar lagi. Dan ini kiri kanan sawit semua, tapi sepertinya sawitnya sudah tua ya. Saya nggak begitu ngerti juga untuk perpaleman ini kan, mungkin teman-teman ada yang lebih paham kan. Dan batangnya juga sudah kecil-kecil ya, udah kurus-kurus seperti saya. Lanjut lagi aja dulu teman-teman ya, biar cepet ke SPBU, karena saya nggak tahu SPBU nya ada di sebelah mana. Seingat saya setelah jalan lurus ini kan nanti ada tikungan ke kanan, habis itu ada SPBU gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya ya, karena ini sawit semua pun bosan juga kita melihatnya. Teman, kalau memang cukup, moga aja ada bensinnya ya. Isi 35 kayaknya cukup deh. Nah teman-teman, barusan saya ngisi bensin Pertalite tuh 35.000 atau 3,5 liter ya. Jadi isi perdana kita dari Kota Fajar sampai ke daerah mana ini ya. Memang masuk Kabupaten Nagan Raya, tapi saya nggak tahu nama apa namanya, nama tempatnya. Oh, Gunung Cut ya. Jadi lumayan jauh untuk kita isi bensin 3,5 liter pertama. Dan kita melanjutkan lagi. Jadi saya nggak sempat ini, bukan nggak sempat ya, agak males juga di toilet. Nanti kita ke toilet masjid aja yang ya lebih nyaman lah sedikit kan. Karena di situ juga tadi mau berhenti lumayan panas teman-teman. Jadi mataharinya mengarah langsung ke arah toilet. Terus nggak ada tempat teduh gitu kan. Kita cari aja lebih teduh apa. Kita lanjut. Ya teman-teman, nih saya sudah di SPBU Alubili. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari SPBU terakhir yang kita isi tadi, itu hanya berjarak kurang lebih kayaknya sekitar 2 atau 3 kilo aja. Saya lihat di sini ada SPBU besar kan. Terus ya udah sekalian aja lah kita ini kan mampir. Nggak isi bensin lagi karena kita kan baru ngisi tuh di SPBU Gunung Cut tadi. Saya ke toilet bentar, terus duduk water break, minum-minum sebentar aja, nggak lama, palingan sekitar 10 menit, sekalian dinginin mesin sesaat ya. Bingung saya mau ngomong ya. Terus ya kita lanjutkan lagi. Ini posisi sudah jam 9.54 kurang lebih ya, kurang lebih nggak nyampe 10 menit juga. Nanti mungkin kita akan istirahatnya lebih lama, sekalian makan siang ya teman-teman ya. Masih ada 2 jam lagi dan sebentar lagi kita akan naik ke Gunung Trans yang lumayan panjang. Tapi ya begitulah, kita lewatin aja yuk. Nah teman-teman, saat ini kita sudah mulai naik ya di Gunung Trans. Sebenarnya untuk Gunung Trans sendiri itu nggak setinggi gunung-gunung yang sudah kita lewatin sebelumnya. Ya lebih kayak perbukitan, cuman karena rutenya yang cukup panjang hingga 20 kilometer gitu kan, jadi agak gimana gitu ya kalau ngelewatin sini. Ditambah lagi kan kiri kanannya itu isinya sawit dan sawit. Jadi hal ini yang bikin saya itu ngerasa bosan kalau untuk di Gunung Trans ini teman-teman. Untuk rute sebenarnya ya enak-enak aja kan,
Cuman karena pemandangannya itu hanya diisi dengan sawit, ya gini ya, jadinya kita agak jenuh melihat persawitan. Tapi kalau kita mau untuk touring, rutenya harus hati-hati ya, karena nggak terlalu mulus kayak jalan sebelumnya. Di sini banyak sekali lubang-lubang dan seperti ini, lubang-lubang, terus tambalan dan apa namanya, gelombang-gelombang. Nah teman-teman bisa lihat tuh di hamparan sana sawit semua, berapa hektar nih. Terus di sana juga sawit semua. Jadi kita berada di tengah-tengah ladang sawit. Sumatera itu banyak ininya ya teman-teman ya, perkebunan sawit ya, mulai dari Aceh sampai mungkin ke sepanjang Pulau Sumatera mungkin ya. Saya nggak begitu tahu karena saya belum melihat. Nantilah kalau memang ada rezeki, ada ya mungkin ada donatur kan. Saya kepengen jalan-jalan, minimal itu kita coba 360 untuk provinsi-provinsi yang ada di Aceh dulu. Kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh dulu, karena kita belum menjelajah ke ini ya, ke Subulu Salam dan Kuta Cane serta jalur tengah lainnya. Jadi masih banyak rute yang bisa kita jelajahi teman-teman. Dan saya rasa jalur tengah itu adalah jalur favorit saya ya. Walaupun saya belum pernah naik motor, saya biasanya naik mobil. Tapi jalur tengah itu apa ya, pemandangannya kayaknya lebih keren, lebih indah gitu kan, horizonnya kan, ditambah cuacanya yang nggak terlalu panas. Itu favorit saya, karena seumur hidup kan saya lebih banyak tinggal di pesisir, jadi saya lebih senang ke gunung daripada pantai gitu. Mungkin orang gunung lebih senang ke pantai gitu kan, karena rutinitas itu kan membuat sesuatu kebosanan kan. Jadi sesuatu yang jarang itulah menjadi dambaan orang gitu. Jadi ini kita lanjut aja dulu perjalanannya sampai seberapa kita dapat ya. Nah teman-teman, jadi kita sudah turun dari Gunung Trans dan sekarang kita hampir masuk ke kota apa ya, kota Nagan Raya. Jadi sudah saya hitung-hitung kurang lebih itu untuk Gunung Trans itu sepanjang 30 kilo ya. Jadi lumayan jenuh juga sepanjang 30 kilo itu. Saya nggak tahu berapa lama waktu yang sudah saya habiskan di gunung, apakah lebih daripada 40 menit, karena jalannya kan naik turun kiri kanan gitu-gitu kan, jadi menghabiskan banyak waktu juga. Walaupun kecepatan kita mungkin di atas 60 gitu. Ya udahlah, kita yang penting sudah sampai ngelewat itu. Jadi untuk selanjutnya palingan tinggal 2 atau 3 gunung lagi ya. Gunung di apa namanya, Gunung Gerute, terus nanti ada Gunung Kulu. Enggak, 2 atau 3 gunung lagi lah, enggak banyak. Yap, teman-teman, kita sekarang sudah di ini ya, mau masuk ke Kota Melabu. Tadi saya berhenti sebentar karena ganti baterai. Baterai ini GoPro-nya udah habis pula. Rupanya ngomong nggak ngelihat baterainya sudah kosong. Jadi nggak jauh lagi kita masuk Kota Melabu, mungkin sekitar 5 atau 10 menit lagi lah. Dan saya lihat juga sudah jam 11-an. Mungkin kalau sampai Kota Melabu ada tempat makan, apa kita berhenti makan dulu? Ya gitulah teman-teman ya. Kalau memang ada ya kita makan dulu aja deh. Takutnya nanti keluar dari Melabu kita agak kesulitan cari tempat makan gitu. Mungkin tempat makan banyak, cuman yang selera saya itu agak kurang gitu ya. Jadi kita makan aja di Kota Melabu sepertinya. Gak apa-apa lah, cepat sedikit teman-teman, karena kemungkinan juga kita sampai kota Banda Aceh itu mungkin lebih awal ya, sama seperti kemarin jam-jam 4, jam 5 mungkin. Ini juga badan saya sudah mulai agak lelah kan, jadi istirahat aja sekalian. Jadi jam 11 sambil makan, mungkin ada 1 jam ya, habis itu kita berangkat lagi gitu. Oke ya, kita sudah sampai di Kota Melabu teman-teman. Nih belok ke kanan dulu buat ke arah Banda Aceh. Kalau lurus itu masuk ke pusat Kota Melabu ya.
dan belok kiri. Kalau nggak salah saya ada belok kiri, itu ke pantai, entah lurus, saya lupa, nggak ingat lagi. Oke teman-teman, tadi saya sudah istirahat dan sudah makan nih di Kutaraja Fried Chicken. Makan ayam goreng aja teman-teman ya. Selanjutnya kita bakalan lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke kota Banda Aceh. Semoga tidak ada halangan apa-apa nih. Cuacanya lumayan terik sekali. Sebenarnya saya mau istirahat lama tadi ya, mau pengennya istirahat barang 1 jam gitu kan. Sampai di situ tadi sekitar jam 11.20. Saya pesan makanan, nunggu makanan sampai, dan saat ini tuh jam 12 pas ya, jam 12 teng. Kita lanjutkan aja lagi perjalanannya sampai nanti di mana gitu. Kalau memang lelah kita istirahat lagi gitu teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang dari luar Aceh atau yang belum pernah ke Aceh, yang pengen touring ke sini, teman-teman ini ya harus sedikit berhati-hati di jalur lurus keluarnya dari Kota Melabu menuju Banda Aceh. Jadi ini jalur ini baik yang naik motor maupun naik mobil, karena jalurnya ini walaupun lurus tapi dia banyak sekali gelombang-gelombang ya. Nggak jarang kalau misalkan para pengendara yang belum terbiasa dengan jalur atau jalan ini itu bisa terlempar teman-teman, karena bergelombangnya itu pun bukan pada satu garis gitu kan, tapi kiri dan kanan itu bisa beda-beda, apa namanya, beda-beda konstruksinya gitu. Jadi rawan terpental, khususnya mobil ya yang lari kencang gitu. Kalau teman-teman lihat nih, mungkin kalau saya agak bergoyang gitu kameranya, berarti jalannya memang lagi bergelombang teman-teman. Tapi yang paling parah itu ada di sisi sebelah kanan kita nih. Nah, kalau sisi sebelah kiri cenderung lebih datar, cuman tetap akan ada beberapa jalur yang bergelombang. Nah teman-teman mungkin bisa ngeliat nih, kalau saya nggak tahu ya kelihatan apa enggak di gambar, garis markanya tuh seakan-akan ada yang garisnya terputus sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah itu artinya ada gelombang yang tinggi dan rendah. Ketika rendah itu kelihatannya kayak putus gitu gambarnya kan. Artinya kita sudah keluar, kayaknya sudah keluar dari Kabupaten Aceh Barat ya sih, dan kita sudah masuk ke Aceh Jaya, jalanan beton. Jadi tadi dari sekeluar Melabu, jalan lurusan itu kita ketemu nih sama 2 orang ini yang di depan. Naik apa nih, PCE atau apa saya nggak tahu nih. Tapi kencang sekali motornya. Kita sudah ditinggal teman-teman. Saya sudah nggak sanggup ngejarnya sih. Nah kalau dikebut lagi suara mesinnya semakin menjerit, jadi saya takutnya brodol di tengah jalan pula. Gelombangnya, jadi jalurnya kita mesti hati-hati ya. Sini juga banyak sekali aspal tambalan. Ya nggak terasa teman-teman, cepat-cepat aja kita udah sampai di Calang ya. Kota Calang ada di sebelah kiri sana, dan ini Masjid Agung atau apa ya, Masjid Calang lah itu sebelah kanan kita ini. Jadi kita nggak ngisi minyak di di SPBU Calang, kita ngisi di sana aja. Oh ada King, kita ngisi di Lamno aja teman-teman ya. Mati mesinnya kah? Semoga aja bensin kita sampai di Lamno. Tapi kalau seandainya pun tidak sampai, ya udahlah kita coba ngisi ngecer kecil-kecil aja sedikit sampai bisa ke Lamno teman-teman. Cuaca bener-bener terik ya hari ini, jadi saya kepengen nanti di Lamno kita istirahat. Nah teman-teman, kalau di Calang ini menurut saya itu keren sekali ya lokasinya, karena teman-teman bisa lihat itu pantai di sisi kiri, biru, langit biru, karena cuacanya lumayan cerah kan, bukan lumayan cerah lagi, memang cerah sekali ya hari ini ya. Jadi langitnya wah, mataharinya jalanan ini teringat seperti apa ya, ini sebenarnya gunung loh teman-teman. Dulu itu ini gunung, jalan utamanya itu ada di sebelah sana tadi, mungkin nggak terlihat ya. Jadi ini tuh dibelah gunungnya, dibuatlah jalan baru. Kalau nggak salah saya pasca tsunami ya.
Jadi sebelumnya tuh jalannya tuh ada di bawah sana. Nah ini kan ada bekas-bekas ini dulu nih. Nah ini dia jalan yang lamanya nih lewat sini. Sekarang sudah dibikin jalan baru, jadi lebih mulus, lebih lurus gitu kan, nggak belok-belok lagi. Bensin masih bisa lah 2 titik lagi untuk sampai ke SPBU Lamno, karena sebelumnya kita kan belum ada berhenti di SPBU Lamno. Kita nanti coba berhenti di sana aja deh ya. Cuaca terik seperti ini memang kalau digambar jadi bagus ya, cuman di pengendaranya ini, di ridernya yang bikin cepet lelah karena panasnya minta ampun. Panas sekali nih. Jadi salah satu jalanan yang saya suka dari Banda Aceh menuju atau lintas barat ini daerah sini lah teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan itu saya nggak tahu ini apa, danau kah atau kolam kah, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita punya drone dari atas tuh keren sekali. Terus kalau sore-sore juga ya cantik lah untuk suasana di jalur nih tadi yang lurus gitu kan, jalan mulus. Cuman karena kita ini panas, jadi fata morgananya kelihatan sekali tadi teman-teman. Gak tahu ya kalau dari kamera itu terlihat atau tidak fata morgananya, tapi saya tadi kelihatan sekali waktu mobil CPO atau mobil-mobil tangki tadi lewat. Kelihatan sekali di aspal itu seperti nah ini fata morgana ya. Aduh, minyak udah berkedip lagi. SPBU belum nyampe nih, SPB Lamno masih jauh nggak ya? Kalau bisa kita nggak usah ngisi di eceran gitu kan. Masalahnya takutnya ini nggak nyampe nih teman-teman. Saya udah jalan lumayan jauh ya untuk dari Kedip. Ini mungkin pun masalahnya yang jualan eceran juga nggak ada. Mana lah ini? Aduh, moga aja lah ini aman nih ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih jarak ke Lamno ini berapa kilo lagi. Kalau misalkan lebih dari 15 kilo kayaknya kita mesti ngisi di eceran deh. Tapi kalau mungkin kurang dari 15 kilo kayaknya sanggup lah ya. Teman-teman, saya terpaksa ini isi ecer lah tadi ya. 1 botol aqua kecil full, berarti kurang lebih sekitar 600 ml ya. Karena kalau nggak ngisi, ini saya khawatir nggak nyampe ke SPBU di depan. Jadi kita isi sedikit aja tadi, sekitar 600 ml itu 10.000. Ya barangkali nyampe lah ini ya ke SPBU apa namanya Lamno. Nanti sampai sana baru kita isi. Nah ini udah hilang kedip-kedipnya. Tadi memang sudah lama kedip. Saat saya lihat ternyata memang hampir habis. Aduh, untung saya ada ini ya, kita feeling untuk langsung isi aja. Karena dari sini ke SPBU sana masih lebih 5 atau 6 kilo lagi. Khawatir saya di sana itu nggak ada orang jualan eceran teman-teman. Ya udah kita isi aja. Pas tadi kelihatan juga ada ibu-ibu yang jualan bensin botolan kan, kita isi sedikit. Ya oke lah, kita lanjutkan lagi perjalanannya sampai ke Banda Aceh. Tapi kita istirahat dulu nih di Lamno karena ini masih jam 2 siang. Wah kita lumayan cepet nih. Estimasinya sore atau mau maghrib, tapi sepertinya asar mungkin kita sudah tiba di kota Banda Aceh. Yuk kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, kita baru keluar aja dari SPBU Lamno. Tadi rencananya saya mau ngisi pertalit ya, cuman berhubung di sini kosong. Ya udah deh, isi aja dulu Pertamax daripada nanti sampai nggak nyampe Banda Aceh. Lumayan lah, 25.000 berarti sekitar 2 liter lah ya, kurang lebih 2 liter lah. Sampai lah ke Banda Aceh kalau 2 liter. 1 liter itu kan sekitar dapat
rasio 45 atau 50 kilo per liter. Sementara kita ke Banda Aceh sekitar 70-an, mungkin 60 atau 70 km lagi, nggak jauh lagi. Dan tadi pun istirahatnya nggak lama. Saya cuman ke toilet bentar, terus cuci muka, duduk-duduk sebentar, cuman karena tempatnya juga panas sekali ya, jadi mau duduk lama juga jadi kurang nyaman. Ya udahlah, ya, saya putuskan untuk lanjutkan lagi perjalanan kita. Tapi kalau memang kita sudah lelah, ya kita istirahat aja nanti di pinggir-pinggir yang tempatnya teduh gitu kan. Kalau tadi memang mungkin karena seng atau atap di atasnya itu terlalu dekat, jaraknya hanya sekitar 2,5 meter, jadi hawa panasnya itu turun di atas kepala. Jadi nggak sanggup saya lama-lama di situ. Ya udah, kita lanjut lagi aja selagi masih sanggup. Dan ini sudah jam 2:30 juga, lumayan. Jadi kita sudah mulai naik lagi ya ke Gunung Grute kali ini. Jadi ini sedikit lebih tinggi daripada Gunung Trans, cuman Gunung Trans panjang, tapi ini nggak terlalu panjang lah. Di atas juga nggak terlalu ini teman-teman. Jadi saya nggak tahu nanti akan kita berhenti di mana. Cuman di sini itu setahu saya kalau udah naik udah nggak terlalu terik, suhunya juga nggak terlalu panas karena kan banyak pohon-pohon gitu. Ngomong-ngomong perjalanan, total kita sudah mengeluarkan dana berapa ya? Berarti tadi pagi kita kan sudah ngisi bensin 35.000 itu untuk pertalit, berarti kurang lebih 3,5 liter ya. Terus tadi kita ada ngisi yang di eceran itu 10.600 mili. Sama tadi saya isi Pertamax 25.000, berarti total sudah 70.000. Cuman ya di luar ini ya, di luar prediksi saya kalau bakalan seperti ini kejadiannya. Teman-teman, kita sudah sampai di puncak Grute, di apa namanya, di warung-warung ini kan biasanya sering banyak duduk-duduk, tapi saya lagi males duduk sini. Kepengennya tuh kayak cepet sampai di rumah gitu kan, terus rebahan. Di sini ada pulau, wih cuacanya bagus lagi, luar biasa cantik sekali cuaca hari ini teman-teman. Oh ini weekend, Sabtu, saya lupa. Oke, kita lanjut aja lah teman-teman, ya nggak berhenti lagi. Jadi say hello aja di sini. Buat teman-teman yang pengen main, silahkan mampir dan pilih sendiri mana warung yang kira-kira buat teman-teman itu menarik view-nya ya. Wah itu. Dan ini kita sudah sampai di Lok Sedu. Bentar lagi kita sudah sampai di Lok Nga. Dan gak jauh lagi kita kenapa aku merinding ya. Gak jauh lagi kita sampai ke kota Banda Aceh. Mungkin 20 km lagi dari sini ya, untuk sampai ke kota Banda Aceh. Kurang lebih sekitar 30 menit lagi kita sudah sampai ya, entah karena pegel entah apa, kayak merinding aja nih teman-teman, kayak merinding ini. Nah, mungkin karena juga sudah lelah kan teman-teman kan. Sudah berapa jam ya perjalanan kita tadi? Saya berangkat pagi tadi jam setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 9 jam, setengah 4. Tapi saya nggak tahu nih sekarang udah jam berapa, apa masih setengah 4 atau sudah jam 4 atau sudah jam 4 lewat, saya nggak tahu. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai juga ya di pinggiran kota Banda Aceh. Dan sebenarnya sudah tidak jauh lagi dari rumah, mungkin aja sekitar ya berapa ya, 10 kilo itu nggak jauh lah kalau di jalan kota ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini itu sudah jam berapa saya nggak tahu, nggak sempat pula lihat jam. Tapi saya ucapkan juga terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe boleh tolong di subscribe-nya dulu ya teman-teman ya.
Jadi biar nanti kalau misalkan memang ada video-video selanjutnya nggak ketinggalan, teman-teman bisa saksikan. Dan buat teman-teman yang mau request kemana, boleh komen-komen di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menemani perjalanan saya untuk 2 perjalanan ini ya, dari Banda Aceh ke Aceh Selatan dan dari Aceh Selatan menuju ke kota Banda Aceh. Jadi sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.